Konmitiana, ketemu lagi sama aku di minggu ini. Nah, sekarang aku tuh abis belajar dari satu film. Ini tuh film dari United Kingdom. Aku jarang banget sih nonton film dari United Kingdom. Judulnya Fall. Nah, ini tuh menceritakan seorang remaja dewasa gitu, kayak umur 20-21an. Dia itu namanya Becky. Becky ini trauma gitu, trauma masa lalu. 1 tahun mengurung diri di rumahnya gitu, sendirian, menjauhi semua orang yang menyayanginya, menjauhi ibunya, menjauhi ayahnya, menjauhi sahabat-sahabatnya, dan dia tidak melaksanakan kehidupan seperti biasa gitu. Dia cuma melamun tentang pacarnya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu, dan dia juga suka ke klub, minum-minum aja gitu. Tapi kenapa ya judulnya itu Fall? Oke, sekarang kita recap filmnya. Sesuai judulnya, Fall. Ini tuh diawali dengan adegan yang sangat menguji adrenalin gitu loh guys. Jadi dia tuh Becky ini perempuan dan temennya Hunter perempuan. Dia punya pacar namanya Dan. Nah, saat di adegan pertama itu, Dan itu terjatuh dari tebing sekian meter, terjatuh dan dia tuh meninggal. Itulah kenapa Becky sampai mengurung diri, menjauhi segala aktivitas kehidupan selama 1 tahun. Dia trauma dengan itu dan dia tidak pernah memanjat lagi. Ini tuh cerita tentang ini ya, panjat tebing gitu, yang panjat-panjat, cuman nggak profesional. Maksudnya tuh kayak tidak dibantu dengan pengamanan apa-apa, cuman dia aja gitu, kayak orang hiking aja gitu. Yang hiking sih masih nggak ekstrim gitu ya, tapi dia yang ekstrim gitu loh guys, yang kayak manjat-manjat tebing batu gitu-gitu, yang pengamannya tuh cuman tali aja, tali dia sama temennya. Nah, premisnya tuh apa? Jadi ini tuh film tentang gimana caranya kita menaklukkan trauma atau berdamai dengan trauma masa lalu sehingga kita bisa hidup lagi di masa sekarang. Gimana caranya kita lepas dari trauma itu? Jadi dalam film ini dia itu melakukan tantangan. Ayah Becky menelpon sahabatnya Hunter. Dia mengajak Becky untuk, ayo kita jalan lagi yuk. Kamu udah lama nggak climbing, ayo kita main yuk gitu. Aku tuh punya tempat yang sangat jarang diketahui oleh orang, tapi ini tuh bisa banget loh menaklukkan trauma kamu, dibilang gitu. Awalnya Becky nih nggak mau, masih menutup diri terus, tapi kata Hunter tuh kan sahabat baik gitu ya, dia kayak ayolah gitu, masa sih kamu hidup kayak gitu aja, kamu kan dulu gini, kamu dulu gitu, masa sih sekarang hidup kamu nggak lanjut, ayo kita lakukan ini untuk melupakan kenangan bersama dia gitu. Akhirnya masuklah ke konflik ya. Jadi konfliknya itu ketika dia menyetujui untuk oke, aku akan berdamai dengan trauma aku harus aku buang. Dia tuh memanjat satu tower gitu ya. Yang tower yang hanya tuh 2000 kaki gitu ya. Dan ketika udah manjat ke tower itu, udah nggak ada sinyal guys. Sinyal handphone, sinyal telepon tuh udah nggak ada. Beneran tinggi banget. Tapi masalahnya adalah tower itu adalah tower yang lapuk. Udah beneran karatan. Dan tower itu tuh memang mau dihancurkan gitu, karena udah nggak kepake lagi gitu, dan berbahaya aja. Besi yang dari atas itu kayak jatuh-jatuh ke bawah. Nah, cuma karena mereka pengen menguji adrenalin dan pengen ceritanya melepaskan trauma gitu, mereka nekat menaiki itu berdua tanpa pengaman apapun. Nah, konflik lain yang mengiringi itu gitu ya, dia setelah naik ke atas tower yang paling atas banget, bautnya tuh pada lepas guys. Ketika dia naik, bautnya tuh pada udah longgar-longgar dan udah pada lepas. Ketika dia mau turun, jatuh tangganya semua, dan akhirnya dia kejebak berdua di atas gitu. Terus itu udah nggak ada sinyal kan, terus makanan juga nggak ada, dia cuman bawa minum sebotol gitu, terus tasnya juga jatuh lagi. Aduh, gila. Di situ tuh beneran sampai mengalami vertigo, sampai mengalami halusinasi, sampai mengalami hal-hal yang horor gitu. Di situ di atas tower itu dia tuh kayak melakukan segala cara gitu, ngelempar HP-nya gitu. Tahu kan WhatsApp, kalau misalnya nggak ada sinyal kita tuh nggak akan kekirim tuh, kayak delay gitu. Tapi kalau ada sinyal dia kekirim sendiri. Nah, dia tuh ngirimin WhatsApp ke temennya atau ke siapanya, terus habis itu dijatohin dari atas itu ke bawah, dan di bawah baru kekirim tuh. Nah, setelah kekirim itu tapi nggak ada pertolongan apa-apa. Malah ketika ada orang yang bawa anjing, dia teriak-teriak tolong gitu, mobilnya malah dibawa. Dan akhirnya dia tuh kayak udah abis banget gitu, gak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Temennya itu si Hunter, dia ke bawah untuk ngambil tas karena biar drone-nya dipakai untuk mengantarkan surat ke tempat makan yang sebelumnya mereka makan di situ. Nah, gimana sih endingnya? Jadi ketika dia lagi di atas tuh berdua sama Hunter, dia ngeliat-liat HP-nya. Oh iya, Dan itu udah meninggal, dan kalaupun aku
menjadi dia saat itu mungkin, dan juga udah punya pacar baru gitu kan. Bener sih kata ayah, aku terus gini, harus gitu. Dan akhirnya dari situlah dia menemukan semangat dia lagi gitu. Nah setelah itu dia mengirimi pesan kepada ayahnya lewat HP, dijatuhkan lagi ke bawah untuk memanggil emergency. Intinya pada endingnya dia mendapatkan semangat hidupnya lagi gitu ketika masih di atas tower itu. Okay, that's all the story. And then I wanna talk to you about the reviewing the film. Dikit aja ya tapi ya. Jadi kalau menurut aku ini penceritaannya mirip banget sama Jessie and the Elf Boy. Kamu tahu nggak? Dia tuh cerita tentang salon kecantikan tapi dibantuin oleh peri, dan perinya itu Tarzan. Di situ tuh ada sorot balik, sama banget seperti di sini. Pada saat adegan ketika Hunter ingin mengambil tas ke bawah, itu sebenarnya dia jatuh gitu. Dan Becky itu di atas sendirian, tapi dia itu berhalusinasi gitu. Dia tuh kayak terlalu kuat untuk menyadari kalau dirinya sendiri. No way. Dia tuh sebelum ending nggak sekuat itu gitu. Jadi pada saat dia di atas itu sebenarnya dia sendiri, tapi dia membayangkan Hunter ada di sisinya. Padahal Hunter tuh udah meninggal. Hunter tuh di bawah karena pada saat mengambil drone dalam tas dia jatuh ternyata. Yang itu pakai sorot balik yang kayak aku tuh ngehnya tuh gini, ketika Becky di atas, dia nerbangin ininya sendiri, dia ngecas drone-nya tuh sendiri gitu. Terus tasnya tuh jatuh ke bawah, nggak ditangkap sama si Hunter. Terus aku bilang kayak, itu kenapa nggak ditangkap ya sama si Hunter? Terus si Becky kenapa berusaha sendiri semua? Dia udah selemes itu nerbangin drone sendiri. Aku kayak, ini ada yang aneh nih gitu. Nah ternyata emang bener gitu, ternyata dia tuh di sana emang sendirian. Jadi dia tuh berhalusinasi kalau di sana ada Hunter, padahal dia sendirian. Guys, dia sendirian. Bener, itu tuh sepertiga terakhir film dia sebenarnya sendirian, tapi dia membayangkan dirinya ada di sana gitu. Jadi dia sampai vertigo, sampai berhalusinasi bahwa temennya ada di situ. Itu serem sih buat aku, kayak aduh serem banget. Dan ini beneran sama persis seperti Jessie and the Elf Boy. Tapi Jessie and the Elf Boy bukan horor ya, tapi intinya tuh kayak alurnya tuh gitu. Sebelum ending tuh pakai sorot balik, itu tuh semacam plot twist gitu. Dan sebenarnya dia sendirian setelah di atas itu. Ya, jadi fall itu sesuai dengan judulnya, artinya ya jatuh. Jadi yang main sama dia, yang climbing sama si Becky, pacarnya, dan jatuh. Temennya Hunter jatuh juga. Nah karakternya, ini karakternya dikit banget, cuma 3 orang ya, Becky, Hunter, sama ayahnya. Semua di luar itu cuma pelengkap aja, kayak pencuri, terus yang di restoran, terus siapapun. Dan semuanya itu sayang sama Becky. Temennya sayang sama Becky, ayahnya sayang sama Becky. Mereka tuh cuma pengen Becky hidup lanjut gitu, nggak hidup dalam trauma lagi. Suasananya itu tuh horor banget. Pada saat malam ya, pada saat si Becky sama Hunter itu pernah di atas berdua. Dia tuh malam, terus kayak itu tuh di atas gitu, angin kenceng, terus ada burung itu burung elang ya, atau burung apa ya? Itu burung yang pemangsa gitu kan. Jadi menguji adrenalin banget. Kamu kalau yang nggak penakut, kamu harus tonton sih. Ini tuh tantangan banget gitu loh untuk nonton ini. Sudah tuh kelihatan banget haus, lapar gitu, dan emang nggak ada makanan. Bayangin aja kalau kamu tuh ada di tempat di tower yang tinggi banget, 2 hari 2 malam gitu. Haus banget kan? Oke guys, ini tuh moral value yang bisa aku ambil dari film ini. Jadi ini aku pesan terutama untuk cewek-cewek sih ya, karena perannya di sini cewek. Jangan sampai deh kamu kayak Becky. Maksudnya bukan climbing atau kehilangan teman karena climbing ya, bukan itu. Tapi maksudnya perempuan tuh harus logik dan harus realistis juga. Kamu ditinggalin nih sama pacar kamu dan udah setahun gitu, terus kamu kayak sedih gitu, terus trauma, terus aja gitu memikirkan dia, hari-hari kamu jadi nggak jalan secara normal gitu. Dan ini tuh kata ayahnya Becky sendiri ya, gimana kalau keadaannya itu dibalik, kalau seandainya pacar kamu tuh masih hidup dan kamu yang meninggal, apakah pacar kamu tuh akan tetap memikirkan kamu, akan tetap trauma, atau akan tetap gimana? Kan belum tentu. Bisa jadi dia cepet-cepet cari yang lain, bisa jadi dia cepet move on atau apa gitu. Jadi kayak untuk kita kayak, untuk apa sih mikirin yang udah gak ada gitu. Kita juga punya hidup dan harus berlanjut. Itu pertama. Nah kalau yang kedua, ini tuh dari Hunter. Dia itu adalah seorang YouTuber guys ya. Kata dia, hidup itu sangat singkat. Jadi lakukanlah hal-hal yang membuat dirimu berarti, atau yang berarti untuk dirimu. Abadikan terus sebarkan kepada dunia bahwa itu berarti bagimu. Siapa tahu itu menginspirasi. Kata dia gitu, kata Hunter. Makanya kenapa dia menjadi seorang YouTuber dan kenapa dia suka climbing gitu, karena buat dia ya hidup singkat dan kita bisa terjadi apapun kepada diri kita kapanpun gitu ya. Jadi ketika dia climbing, dia tuh kayak selalu mengabadikan itu dan membagikan itu ke orang. Makanya dia jadi YouTuber kayak gitu guys. Itu juga sama untuk kamu ya, untuk aku juga. Kita itu hidup singkat, jadi
lakukanlah yang berarti untuk dirimu dan abadikan itu. Kalau bisa share itu ke orang, siapa tahu emang orang juga terinspirasi oleh kebahagiaan kamu. Oke, guys, karena kebahagiaan itu menular ya. Semoga juga happiness yang aku rekam saat ini juga itu menular ke kamu. Oke, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. See you, bye.